lagi sama aku Indah Fitri Oktaviani dari Universitas IPET. Nah, di sini untuk memenuhi tugas entrepreneur, aku akan mewawancarai Mbak Tata sebagai penjual jilbab dengan brand nama Tata Shop. Nah, langsung aja ya. Mbak Tata, bagaimana latar belakang usaha Mbak Tata ini? Sebenarnya sih sejarahnya gini ya. Pertama tuh dulu aku kayak seneng banget gitu loh, beli-beli online gitu. Jadi aku serba online. Padahal dulu itu sekitar tahun 2015 ya. Itu kan kayak all-shop itu kan belum terlalu banyak. Cuman aku udah seneng kayak misalkan main di marketplace, Tokopedia, Lazada, itu aku udah seneng banget karena ya kita belanja online, terus kita nggak harus milih-milih, nggak harus ngeluarin waktu gitu kan, kita udah bisa dapat barang. Aku senangnya gitu. Di situ aku mikir, kenapa aku nggak jualan aja gitu ya, mulai dari reseller, terus aku cari supplier kayak gitu sih. Dan awalnya pun nggak langsung ke jilbab. Awalnya itu aku kayak baju-baju biasa ya, kayak misalkan waktu itu dulu musim rajut kan, kayak jualan baju rajut gitu-gitu. Terus semenjak aku tahun 2018 itu kan aku mulai berhijab. Nah, dari situ aku mulai pengen jualan jilbab karena ya nggak tahu kenapa ya, jilbab yang aku pakai pas itu tuh kebetulan banyak temen yang pengen juga gitu. Nah, di situ aku mikir kenapa aku nggak produksi sendiri gitu. Dan ya yang pasti kalau mau produksi itu kan aku juga udah aku cari-cari ini bahannya apa, terus yang grade-nya yang gimana, ukurannya. Yang kedua, bagaimana skema atau proses produksi pelayanan jasa usaha Tata Shop ini? Intinya sih yang pasti karena aku berani pakai brandku sendiri, berani aku tempel label, otomatis itu produksi, pure produksi dari kita, dari Tata Shop. Ya gitu, skemanya dari belanja kain. Dulu sih awal-awal aku beli kainnya meteran, ya kan masih pemula banget, jadi itu pun nggak langsung jadi. Aku pernah udah sempet beli, tapi aku udah langsung coba, ini pikirku kan udah nggak usah pikir panjang, aku mau langsung action aja, langsung terjun gitu. Nah, ternyata aku salah di bahan, dan itu emang iya dipakai tuh nggak enak banget. Itu nggak, yang tak beli itu bukan bahan untuk jilbab, sama-sama bahan diamond, cuman dia nggak diamond yang untuk jilbab, tapi itu untuk baju gitu. Padahal aku pikirkan, oh itu harganya lebih mahal, aku kira grade-nya lebih bagus, tapi ternyata enggak. Nah, di situ aku benar-benar belajar ya, kita memang harus beli lah ya, lihat bahannya tuh harus sesuai sama teksturnya, nyaman dipakai gitu. Dan itu yang pasti kegagalan itu pasti pernah ya kalau soal produksi sih gitu. Kalau untuk ketersediaan tenaga kerja pada usaha yang digeluti, Kerjanya sih lebih ke ada penjahit-penjahitnya sendiri, terus bagian packing, bagian kalau pick up paket itu kan ada kurir sendiri dari ekspedisi gitu sih. ini bagaimana proses promosi dan segmentasi pasar? Selama ini kita bergerak ya, ini sih pakainya promosi Instagram, terus di Shopee sama WhatsApp, kayak ya media-media sosial kayak gitu. Foto-fotonya katawa-katawa itu ada? Itu foto-foto katalog kita foto-foto sendiri karena ini, menurutku tuh foto katalog penting banget karena itu bisa buat bahan kan, bahan buat ibaratnya konten lah gitu. Itu penting banget konten. Terus apa namanya, foto katalog aku dari pertama jualan sampai sekarang pun masih pakai aku sendiri foto katalog. Cuman kadang-kadang juga aku ngajak temen, terus kita juga endorse kayak gitu. Kalau strategi pemasaran, Ya salah satunya pakai endorse, terus pakai yang iklan-iklan gitu lah. Kalau aku udah punya anak gitu, pasti ini aku gak mau ini stop di aku aja, pasti bakalan aku inilah, bakal ibaratnya untuk diwariskan. terus apa standar kualitas akan bakal tetap
terkontrol. Pasti itu harus sih, harus banget, karena di sini aku lebih ke kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau aku ke kuantitas, karena gini, setiap produksi, setiap penjahit itu aku ada bagian QC, dan itu penting banget. Bahkan kalau udah di QC pasti aku juga ngecek diri gitu, karena kan itu penting banget sih kualitas. Karena kalau orang misalkan yang beli harganya masih mahal, next dia pasti akan merekomendasikan itu ke orang, atau dia bukan repeat order lagi gitu. Jadi beda kalau dia beli dengan kuantitas sebenarnya dia belinya murah tapi nggak sesuai, terus dia aja nggak cocok, masa mau merekomendasikan kan gitu kan. Benar-benar. Bagaimana Anda mengukur kepuasan konsumen? Itu pasti ada testimoni, yang pasti ya, testimoni itu ada kayak ya penilaian itu sih. Dari situ aku lihat-lihatnya sama dari komentar itu. Mbak Tata pakai kayak Shopee gitu-gitu nggak? Iya pasti, aku pakainya market aku pakai Shopee. Di situ Bisa dilihat di situ juga ya? Bisa dilihat. Hingga saat ini, apakah usaha Anda memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar? 80% iya, karena masyarakat sekitar, ya misalkan kayak tetangga atau teman-teman dekat itu, ya paling enggak mereka inilah ikut apa ya, kayak ya kan kita kan setiap mempromosikan pasti ada lah yang tertarik gitu. Kalau untuk strategi pemasaran produk, Ya tadi kan salah satunya endorse, aku pakai endorse, terus iklan di Shopee, di Instagram itu udah banyak banget. Terus konten itu penting banget, itu salah satu strategi yang memang harus dipakai. apakah biaya promosi sebanding dengan keuntungan yang didapatkan? Kalau itu kembali lagi ke kita kalau mau promosi itu kan pasti kan ada ini sih budgetnya, kita mau tujuh berapa, bisa 50.000, 100.000 gitu. Jadi itu disesuaikan aja sama target pasarnya juga. Jadi ya tapi kalau selama ini sih pasti sesuai, pasti inilah imbang gitu. Terus usaha untuk mengembangkan wirausaha yang Mbak Tata geluti sekarang? Itu sih lebih kita harus ekstra aja, karena kan semakin kesini semakin banyak banget yang jualan jilbab. Bahkan di enggak di sekelilingku aja, banyak banget lah pokoknya gitu. Jadi ya memang kita juga harus lebih berkreasi aja ya. Mbak Tata masang target untuk penjualan jilbabnya sebulan atau setahun? Kalau target itu pasti ya, lebih tepatnya itu kayak buat penyemangat aja sih. Misalkan aku launching produk, aku target nih ini harus kejual berapa piece minimal, pasti aku ada target minimal. Bagaimana proyeksi ke depan? Proyeksi ke depan yang pasti kita harus jeli melihat peluang usaha, karena itu penting banget, apalagi di era masa-masa kayak gini ya. Banyak banget pesaing, bukan pesaing ya, lebih tepatnya kayak nggak jualan jilbab itu nggak harus yang jilbab itu terus. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus meremajakan produk. Oh ya, yang terakhir, pesan buat orang-orang atau teman-teman kita nih yang mau buka usaha tapi masih maju mundur, takut gagal, belum berani melangkah, berpikir kayak negatifnya aja gitu, gimana menurut Mbak Tata? Itu yang pertama harus berani, karena kalau kita nggak berani kita nggak bisa jalan gitu. Jadi harus berani. Pengennya apa, misalkan bingung, aku ada modal tapi aku pengen usaha, aku bingung mau usaha apa, cari aja kamu sukanya apa gitu kan. Misal kalian suka di bidang makanan, ya sih makanan jenis apa, kan banyak kan, misalkan di minuman atau bisa makanan siap saji atau makanan yang misalkan yang kayak bakso aci gitu kan, terjun aja ke situ, nggak apa-apa kok. Bisnis yang modelnya paling kecil dan minimal kerugian itu bisnis online, jadi itu bisa banget dicoba.
kita tinggal ambil aja gambar dari supplier, dipromosikan kan bisa. Jadi itu malah nggak ada ini ya, nggak ada kerugiannya, nggak ada resiko. Jadi kita tinggal open order gitu-gitu aja, itu dimulai dari situ. Iya. Nah, itu pesan buat teman-teman yang masih takut buat berwirausaha. Tetap semangat dan gak boleh takut, harus berani mengambil keputusan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekian video dari aku, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.